Nah, itu dia. Yang kedua, target pasar lebih terarah. Yang ketiga, ini keren banget sih. Apaan tuh? Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya sebuah tips yang tentu aja itu bisa berguna banget nih buat teman-teman. Tapi sebelum itu, jadi buat yang baru nonton video ini, channel ini merupakan channel edukasi dari Kebun Desain. Kebun Desain sendiri adalah studio desain grafis yang melayani segala bentuk branding, baik itu desain logo, desain kemasan, desain sosial media juga ada kita. Ya, pokoknya semua desain-desainan lah ya. Ya, seperti itu. Jadi buat yang pengen pesan desain buat bisnisnya kayak gitu, bisa langsung ke nomor di bawah ya, ada di deskripsi ya, nomor kontak adminnya, langsung aja WA kayak gitu ya. Oke, sekarang kita punya tips apa nih, Dek, buat teman-teman yang sedang membutuhkan tips buat bisnis. Oke, nah kadang banyak sekali teman-teman yang berkeluh kesah gitu. Bang, gimana sih ini ya? Ini kenapa ya jualan saya nggak laku gitu? Salahnya dari mana gitu? Mungkin dari cara beriklannya atau cara memasarkan produknya. Bisa jadi seperti itu. Karena Kebun Desain juga dulu kita ganti-ganti cara ya untuk memasarkan sebuah produk, ya nggak sih? Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang masih memasarkan produknya di sisi jalan, mungkin ya, yang pakai toa gitu, iya nggak sih? Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, itu agak sulit mungkin ya, ya nggak sih? Nah, coba sekarang alihkan ke digital marketing. Iya, jadi ngiklan online ya. Iya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa UMKM itu harus mengiklan di digital. Siap! Seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, iklan digital itu jangkauannya lebih luas. Oke, iklan digital jangkauannya luas banget. Luas banget. Kalau misalnya kalian biasa cuma ngiklan, bukan iklan ya, memasarkan produknya di sekitaran jalan, ya nggak sih? Pakai apa namanya, kalau sekarang tuh ada tuh ya tukang tahu bulat pakai mobil. Oh iya. Nah, itu kan hanya ketika si tukang tahu bulat itu lewat ke jalan tersebut aja mereka kenal, ya nggak sih? Iya. Betul. Tapi kalau misalnya dengan digital, misalnya kamu ngiklan di sebuah platform, katakanlah Instagram, itu bisa di-setting jangkauannya. Tanpa kamu harus menghabiskan bensin hari itu, misalnya, kamu bisa menjangkau tempat yang kamu lewati itu. Iya. Jadi kalau ke tempat itu ya kita ngiklan ke orang-orang itu saja kan? Iya, seperti itu. Tapi kalau ke online ya yang menggunakan internet, handphone itu udah banyak banget jutaan orang. Seperti Kayak itu. gitu. Jadi tanpa kamu harus capek-capek mengeluarkan bensin ya. Kalau tadi tukang tahu bulat itu ya, yang jualannya panas-panasan seperti itu. Dengan digital marketing atau dengan kamu ngiklan secara online itu hanya beberapa kali langkah langsung Tersebar gitu ya. tersebar secara otomatis seperti itu. Mantap. Nah, yang kedua, kenapa sih harus mengiklan di digital marketing? Target pasar lebih terarah. Target pasar lebih terarah. Oke, misalnya katakanlah tukang jualan panci. Tukang jualan panci yang pakai mobil keliling, ya nggak sih? Dia kan pakai toa tuh. Tapi kan belum tentu orang dia pakai toa terus orang yang ngedenger itu adalah orang yang memang mau beli. Kalau misalnya kita menggunakan digital marketing, kalau misalnya kita menggunakan iklan digital, itu kita bisa setting loh. Misalnya orang yang suka panci, suka beli atau lihat-lihat panci itu umur berapa tahun? Bisa dites misalnya dari 25 sampai 35 tahun atau 50 tahun. Terus biasanya banyaknya cowok atau cewek? Cewek. Misalnya seperti itu. Terus wilayah mana yang mau kamu targetkan? Misalnya Adiarsa sampai Kelari. Nah,
kamu nggak usah capek-capek tuh narget keliling lagi ya nggak sih pakai toa. Iya, kalau pakai toa kan misalkan ada bapak-bapak, ada anak kecil gitu yang denger yang mungkin mereka nggak mungkin beli panci gitu ya. Karena target pasarnya panci itu lebih ke ibu rumah tangga gitu ya, yang mereka seneng masak ataupun rumah tangga baru. Dan biasanya itu kalau di internet kenapa bisa tepat sasaran? Karena orang yang sudah mengakses internet itu mereka itu login itu punya data. Ya nggak sih? Usianya dia itu pas menggunakan itu berapa? Betul sekali. Cewek atau cowok, tinggalnya di mana? Terus dia senang browsing apa aja gitu ya. Kalau dia senang browsing misalkan tentang panci, tentang kuliner, tentang masak-masak, mungkin nanti iklan kita akan diarahkan ke orang tersebut. Betul sekali, tanpa kita capek-capek riset. Nah, itu dia yang kedua, target pasar lebih terarah. Yang ketiga, ini keren banget sih. Apa nih? Karena internet sekarang, apalagi ditambah pandemi ya, sekarang internet sangat powerful banget gitu ya untuk usaha apapun. Jadi kalau misalnya kita ngiklan di digital, itu pilihan medianya beragam, Kamu kalau misalnya memang udah melek IT, kemudian punya website, bisa menggunakan Google, ya nggak sih? Ya nggak, Google Ads gitu. Itu bisa menggunakan kata kunci atau keyword gitu. Yeah. Terus kalau misalnya kamu senang menggunakan Instagram, ya sudah ngiklannya di Instagram. Atau enggak bisa, itu kan berdasarkan kesenangan dan berdasarkan apa yang kamu punya. Bisa lihat juga berdasarkan traffic pengunjung yang menggunakan media tersebut. Siapa nih yang paling banyak menggunakan media sosial? Misalnya ternyata yang paling banyak itu TikTok dibanding Instagram penggunanya. Ya udah, kamu bisa menggunakan TikTok sebagai iklannya seperti itu. Jadi banyak sekali pilihannya seperti itu. Bahkan bukan hanya UMKM. Sekarang produk-produk besar pun malah lebih banyak ke digital. Kenapa Karena kalau misalnya katakanlah produk A, dia ngiklan di TV, itu hanya Indonesia aja yang kena, ya nggak sih? Yeah. Kalau misalnya menggunakan digital, itu targetnya bisa luar negeri. Oh my God! Ya, bisa. Seperti itu. Ya, sedunia lah ya. Betul. Sedunia kayaknya. Sedunia. Seperti itu. Jadi enak sekali kalau misalnya kita menggunakan digital, itu pilihan medianya beragam gitu. Tidak hanya satu platform saja. Seperti itu. Nah, ini yang keempat adalah lebih terukur dan efektif. Nah, misalnya nih ya, tadi kita udah setting iklan untuk produk panci, ya nggak sih? Dan itu kita setting di awalnya itu umur 25 sampai dengan 30 tahun. Oke. 25 sampai 30 tahun. Ternyata pada saat kita lihat, kan ada laporannya tuh. Feedbacknya kurang ternyata dari 25 sampai 30 tahun. Cuman sedikit yang lihat. Kita bisa lagi tuh setting ulang dari 20 sampai 50. Jadi kan lebih terukur datanya gitu. Jadi kita punya informasi keberhasilan kayak gitu. Oh, untuk usia red 25 sampai 30 ini ternyata sedikit nih yang lihat iklannya. Gimana kalau coba ditambahin usianya lebih banyak lagi gitu. Mungkin target pasar kita ada di usia yang lain kayak gitu. Nah, nanti kalau misal udah ketemu nih ternyata yang ngeklik banyak nih dari 35 sampai 50, ya udah yang 25-nya jangan. Gitu. Difokuskan ya biar semakin banyak yang antara 35 sampai 50 yang kena itu. Seperti itu. Jadi terukur dan efektif. Nice. Nah, yang terakhir ini paling seneng nih sama UMKM. Paling disukai gitu ya. Kalau tadi kan terukur dan efektif. Tentunya yang terakhir adalah efisiensi dalam pengeluaran budget. Mantap. Oke, budgetingnya lebih mungkin bisa ditekan ya. Iya, bisa ditekan untuk iklan gitu. Jadi kalau misalnya kita katakanlah kalau misalnya UMKM-nya udah menengah ke atas ya, biasanya ngiklan misalnya ke TV atau ke radio itu bisa ratusan juta, di digital cukup puluhan juta atau bahkan 10.000 pun bisa Dimulai dari yang paling kecil ya 10.000 gitu. Bisa seperti itu. Sampai dengan puluhan juta gitu. Dan nggak ribet-ribet ya? Nggak ribet, tinggal klik dan tutorialnya pun sekarang udah banyak di di YouTube seperti itu terkait iklan. Searching aja misalnya cara ngiklan di Instagram, cara ngiklan di YouTube, cara ngiklan di Facebook dan lain-lain seperti itu.
Oke, itu aja sih, Nu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, Nu. Kalau misalnya dirasa suka, jangan lupa Silahkan di like, di komen, juga di subscribe. dan tentunya di-share biar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.